Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah produk set-top box Finito. Ya, Finito. Set-top box Finito. Dan ini set-top box yang murah yang saya dapatkan. Harganya paling murah waktu itu ya. Sekitar 145.000 ya, 145.000 ya, kira-kira 150.000 lah ya gitu ya, karena nanti ketika saya sebutkan sekarang 145.000 ternyata nanti naik 150.000, 155.000, tapi harga yang saya dapat waktu itu adalah 145.000 ya, sebuah set-top box ini. Dan kalau dihitung-hitung dengan ongkos kirim paling tidak jatuh-jatuhnya ya sekitar 160 ya, karena ini saya dapatnya dari Semarang ya, dari Semarang. Kecuali Anda beli banyak ya, mungkin harganya masih bisa tetap sama ya. Jadi kalau Anda beli banyak, mungkin harganya masih bisa tetap sama, karena dia akan substitusi dengan barang yang lain, karena beratnya itu tidak terlalu berat. Jadi kalau ketika Anda beli satu ya hitungannya tetap mungkin Anda beberapa set-top box dijumlahkan jadi satu supaya bisa beratnya sama gitu ya. Misalnya 1 kilo itu 3 set-top box, tapi ternyata satu set-top box nggak sampai 1 kilo, kan hitungannya tetap nanti jadi 1 kilo seperti itu. Nah, sehingga ketika Anda beli 3 justru Anda masih lebih murah dibandingkan Anda beli satu, seperti itu ceritanya. Nah, sebelum saya review set-top box ini, saya minum kopi dulu dan akan memberi penjelasan sedikit tentang TV digital ya. Kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai sebuah TV digitalnya. Kadang orang salah kaprah juga. Memang TV digital lebih baik ya, artinya gambarnya lebih jernih, kemudian modulasinya lebih bagus. Tapi apakah sinyalnya lebih kuat? Itu menjadi pertanyaan semua orang ya. Dengan posisi yang sama, biasanya TV digital itu separuhnya dari TV analog powernya ya. Jadi kalau Anda menggunakan TV digital, tentunya dia lebih lemah dibandingkan TV analog untuk sinyalnya. Tapi dengan sinyal yang lemah itu, dia lebih mudah ditangkap dibandingkan TV analog. Sehingga kenapa TV digital itu lebih mudah ditangkap, karena tadi dia sudah sistemnya digital dan bandwidth-nya tidak terlalu lebar. Bandwidth-nya digital itu lebih sempit, sehingga semua yang bisa kita dapatkan di situ lebih mudah ya. Contoh aja dengan komunikasi HT ya, yang kita bisa diamatir juga ada sistem digital sama. Kalau kita beli yang analog ya 5 watt ya. Kita beli analog itu bisa keluar 5 watt. Ketika kita beli yang HT digital itu powernya langsung tidak sama 5 watt. Jadi misalnya gini, itu HT itu dia powernya 5 watt, analog digital. Jadi bisa analog bisa digital. Ketika dia analog dia 5 watt. Ketika dia disetting ke digital dia akan keluar 1,5 watt. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ya itu tadi, dengan digital maka semuanya akan terfilter. Jadi difilter dengan baik sehingga apa yang keluar itu murni ya. Apa yang keluar itu sudah bentuknya murni, sehingga tidak ada yang kececer ke sana kemari. Jadi kalau mungkin analog masih banyak frekuensi yang liar atau macam-macamnya gitu ya. Jadi kalau digital sudah tidak. Jadi dia frekuensinya sudah murni, sehingga ketika Anda menerima sinyalnya, begitu sinyalnya bagus maka dia akan gambarnya seterusnya akan bagus. Dan tidak akan ada noise ya, tidak akan ada noise. Jadi misalnya kalau analog dia ada noise sehingga gambarnya bintik-bintik ya. Tapi kalau digital tidak. Paling dia akan gambarnya kotak-kotak seperti kalau kita lihat video-video yang diacak ya, seperti itu dia modelnya kalau sinyalnya lemah. Nah, bagi Anda yang mempunyai TV digital, banyak iklan yang kita lihat mungkin di market online market ya.
Itu ada juga iklan yang antenanya cuma dipasang di dinding, di dalam ruangan. Banyak yang mengatakan kepada saya, Pak, ini saya sudah beli antena, tapi kok gambarnya nggak jelas, kok cuma dapatnya sedikit. Nah, bayangkan saja, untuk power sebuah pemancar digital itu tidak sebesar analog, tapi kualitasnya jauh lebih bagus daripada analog. Ya, jadi kualitas pancarannya, jadi pancaran powernya dari digital itu tidak sebesar analog. Sehingga bagi teman-teman semua, kalau punya TV digital, antena taruh di luar aja. Jadi taruh di luar, diarahkan. Nanti saya akan gambarkan posisi antena yang benar. Kadang-kadang mungkin kita orang umum memasang antena itu tidak tepat pada posisinya. Itu juga pengaruh dalam penerimaan TV digital. Jadi pertama, Anda cek dulu konektor antena Anda apakah sudah masuk ke belakang input dari TV digitalnya. Kemudian cek di atas, apakah antenanya juga sudah terpasang konektornya di atas, di kabelnya, di antenanya. Setelah semuanya sudah terkoneksi dengan baik, maka Anda bisa mencoba televisi Anda hidupkan, ya. Jadi kalau sudah yang digital tidak perlu lagi pakai set-top box, ya. Sekali lagi, kalau Anda sudah punya TV yang digital tidak perlu lagi pakai set-top box. Jadi seperti biasa Anda colok aja di belakang seperti TV biasa. Tapi dia nanti ada menu digitalnya di televisinya. Tapi kalau yang analog, Anda konektor yang di TV Anda cabut, konektor TV-nya. Misalnya Anda analog, ya. Anda sudah punya antena di luar UHF, tidak perlu diganti antena UHF-nya, tetap saja Anda pasang. Anda cukup lepas konektor yang dari TV, masukkan ke sini. Jadi kalau seperti biasa kan, kalau analog Anda langsung ke TV. Ini kebalikan, yang dari TV dicabut, taruh ke set-top box-nya. Nanti dari set-top box output baru ke TV. Itu dalam bentuk kabel RCA bisa, dalam bentuk HDMI juga bisa. Dan semuanya juga sama-sama bagus, ya, seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, untuk TV digital itu powernya tidak sebesar TV analog, dan bandwidthnya tidak selebar analog. Makanya kenapa pemerintah menetapkan semuanya dengan digital, karena dia akan menghemat frekuensi, sehingga frekuensi-frekuensi yang lain bisa digunakan. Kalau kita pakai analog, bandwidthnya terlalu lebar dan terlalu banyak frekuensi yang digunakan, ya, seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Seperti di amatir radio juga seperti itu. Sekarang repeater input output beda, ya. Tapi kalau digital nanti suatu saat semuanya berubah ke digital, cukup satu frekuensi input output jadi satu, ya. Tinggal nanti dari kode-kodenya saja, seperti kita menggunakan handphone. Kenapa handphone bisa kita gunakan rame-rame? Frekuensinya cuma satu, karena itu tadi ada sistem digital, sehingga dibagi, dipilah-pilah. Dia mempunyai kode tersendiri, antara HP yang satu dengan HP yang lain mempunyai kode tersendiri, sehingga tidak saling tabrakan, tidak saling mendengar. Tapi frekuensinya sama yang digunakan. Nah, itulah tadi yang bisa menghemat frekuensi, sehingga kita bisa menggunakannya lebih baik, ya. Itu dengan digital. Oke, itu sekedar penjelasan untuk TV digital atau siaran digital, ya. Jadi prinsipnya sama, mau itu dia komunikasi handphone, mau itu dia komunikasi HT, mau dia itu adalah pancaran televisi, itu prinsipnya sama. Yang berbeda adalah frekuensinya dan bandwidthnya dan pembawa carrier-nya. Karena kalau untuk televisi maka dia akan dibagi, ada gambar, ada suara. Tapi kalau kita menggunakan HT itu hanya suara saja. Kemudian kalau kita menggunakan HP itu juga hanya suara dan data, ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja beri sedikit penjelasan mengenai antenanya. Kemudian kita buka set-top box-nya, ya. Mungkin ini kelamaan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi Anda yang mungkin mulai saat ini kebingungan untuk mulai memasang atau men-setting siaran digital di rumah Anda. Maka kali ini akan saya jelaskan dulu caranya untuk memasang sebuah perangkat digital, baik itu yang dari analog menuju ke digital atau yang dari TV digital langsung ke digitalnya. Oke, langsung kita
gambarkan untuk skema Anda semua. Setup ini saya akan menerangkan sedikit mengenai antena untuk menerima siaran TV digital ya. Bentar, gambarnya kita akan gambarkan ya. Oke, teman-teman, jadi ini adalah ilustrasi sebuah gambaran bagaimana kita mau setting siaran TV digital di tempat Anda. Jadi kalau yang sudah bisa ya mungkin Anda abaikan saja, tapi kalau yang belum bisa ini akan memberikan informasi yang baik buat Anda semua ya. Nah, sekarang kita akan menggambar sebuah antena TV UHF ya. Dia seperti ini, antena TV UHF ya. Mungkin Anda bisa lihat di rumah Anda. Nanti ada yang seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ada ini. Kemudian kabel ya. Nah, jika Anda menemui televisi seperti ini, antena televisi seperti ini, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada juga yang hanya seperti ini. Kemudian ini lebih panjang, ini banyak ya, maksudnya lebih banyak di belakangnya, seperti ini. Kemudian ini ada di sini untuk kabel koaksnya ini. Oke, kemudian ada juga yang hanya seperti ini, antena televisi mungkin ada yang kotak aja seperti ini, yang biasa mungkin dipasang di indoor ya. Nah, nanti ada kabelnya seperti ini, kabel antena. Ini kabel antena. Ini kabel antena. Oke. Kalau untuk yang indoor seperti ini, maka Anda usahakan posisinya Anda itu di lingkungan Anda terbuka, tempatnya terbuka, kemudian tidak banyak halangan, maka dengan antena indoor seperti ini nggak ada masalah ya. Jadi tinggal Anda pasang, Anda taruh di dekat televisinya, karena ini ada boosternya di sini ya. Tapi kalau tempat Anda misalnya di perkotaan yang sempit dan banyak bangunan, sama saja, ketika Anda taruh di dalam juga tetap sama, penerimaan akan kurang bagus ya. Nah, antena yang seperti ini yang saya gambarkan sekarang ini adalah menerima siaran itu dari depan sini ya, dari depan. Jadi menerimanya dari depan. Jadi bukan kita terima dari belakang. Jadi kalau posisi kita ini pemancar ya, ini misalnya pemancar TV ya. Ini juga pemancar TV-nya di sini ya. Ini pemancar TV. Nah, jadi kalau pemancar TV-nya di sini, maka ini bagian belakangnya. Ini kita arahkan ke depan ke pemancarnya ya. Jangan ini kita balik, ini di sebelah sini, dia akan membelakangi pemancar sehingga kita tidak akan bisa menerima siaran dari TV digitalnya secara baik ya. Sekali lagi, karena digital itu hemat energi, maka tidak terlalu besar power yang digunakan oleh TV digital ya. Sehingga kita harus benar-benar mengarahkannya ke pemancar televisi digital. Jadi mungkin Anda bisa menggunakan seperti ini, antena UHF Anda arahkan ke sana. Jadi belakangnya yang ini ya, yang seperti ini, mungkin ada seperti panah begini, atau yang jajar panjang-panjang itu banyak di belakang. Nah, ini belakangnya. Jadi depannya yang ini. Jadi ini untuk arah ke pemancar TV digitalnya ya. Kemudian setelah itu kita dari antena masuk, ini kalau yang analog ya, analog. Jadi masuk ke set top box dulu ya. Ini set top box ya. Kita masuk ke set top box. Jadi nanti masuk ke sini dulu. Di sini ada colokan antena TV, masukkan ke sini. Nah, outputnya bisa HDMI, bisa audio video ya. Nah, ini nanti ke TV,
ke TV analog. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau TV analognya ada colokan HDMI, maka tinggal langsung masukkan ke colokan TV yang HDMI belakangnya ya. Kemudian kalau hanya tidak punya HDMI tapi punya yang TV tabung atau apa yang lama, itu kan ada audio video ya. Audio video ada cek merah, putih, dan kuning. Kuning biasanya untuk videonya, kemudian merah dan putih itu untuk audionya. Anda masukkan aja ke TV-nya. Jadi nanti ada colokan itu, input Anda masukkan. Nanti sudah siap untuk menerima siaran TV digital ya. Oke. Digital, kita kasih judul ya. Siaran TV digital. Nah, ketika Anda sudah TV digital, maka dari kabel ini ya langsung masuk ke TV-nya. Ini TV digital. Udah selesai seperti itu. Jadi kalau untuk yang TV digital, tinggal Anda masuk ke TV digitalnya ya, tidak perlu lagi kemana-mana, langsung aja ke sini. Kecolokan seperti Anda menggunakan antena televisi analog seperti biasa ya. Tapi kalau yang analog tadi, maka urutannya seperti ini, dari antena, set-top box, baru TV analog. Sementara kalau untuk yang TV digital, antena langsung ke TV ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti pakai kabel coax, tetap pakai antena dan kabel. Jangan Anda pasang TV-nya terus Anda cari siaran tanpa dipasangin ini. Tetap saja nggak akan dapat apa-apa ya. Oke, setelah kita tahu seperti ini proses untuk menerima siaran TV digital dan arah antena kita sudah benar ke pemancarnya, maka kita akan lebih mudah untuk mendapat siaran TV digitalnya seperti itu ya. Dan untuk Anda semua yang mungkin sudah menonton video review saya mengenai TV digital murah Wion Sakura, itu tidak perlu lagi Anda pasang set-top box. Anda langsung aja ke antena UHF yang ada di luar rumah Anda ya. Nah, ini adalah set-top box yang murah yang mungkin bisa Anda temui nanti di pasaran. Di sini set-top box ini terdiri dari set-top box-nya sendiri seperti ini, dan ini ukurannya sangat kecil ya. Di sini ada tombol power, ada USB, kemudian ada channel up down, kemudian ada volume, kemudian ada menu nanti di sini. Oke. Nah, ini menu ya, ME ini menu. Jadi ini kurang banyak tulisannya. Jadi ini saya juga agak sedikit ragu, ternyata ini memang menu ini oke. Jadi oke itu setelah menu kita pencet sudah oke ya, kita oke ya. Kemudian di belakang set-top box ini ada beberapa konektor ya. Di sini konektor antena. RF ini adalah konektor antena. Jadi kalau kita menggunakan set-top box tadi ya. Nah, ini dari antena langsung masuk ke set-top box. Masuknya adalah ke sini. Ya, masuknya ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, kita menerima siaran, kita gunakan televisi yang mana? Kalau misalnya televisi tabung, maka nanti outputnya pakai ini. Nah, ini kebetulan untuk Finito itu sudah disediakan jack RCA seperti ini. Jadi ini videonya, ini audio out. Jadi audio outnya itu ada dua, kiri dan kanan, merah dan putih. Kemudian ini adalah video out dari set-top box ini, kita masukkan ke televisi kita. Jadi salah satu aja mau pakai ini kalau memang kita nggak punya HDMI. Tapi kalau kita punya HDMI, maka kita pakai HDMI aja. Jadi gambarnya memang lebih bagus HDMI dibandingkan ini. Tapi kalau tidak punya pun ini juga masih lebih bagus ya, sama juga lebih bagus daripada TV analog. Kemudian di sini juga kita sudah diberikan remote control untuk Finito, dan ada juga baterainya dari Finito. Dan ini harganya seperti yang saya bilang tadi, ketika saya mencari alat ini harganya sekitar 145.000 ya. Mungkin ditambah ongkos kirim kita 160 lah ya, sampai di Jogja dari Semarang. Tapi kalau kita beli ada banyak ya, mungkin tetap harganya sekitar 145 sampai 150.000. Nah, di sini juga ada kartu garansi dari Finito ya. Di sini ada petunjuk manual yang sangat sederhana, bisa kita lihat di sini caranya. Jadi ini sudah bahasa Indonesia teman-teman ya, jadi bisa Anda gunakan aja ini petunjuknya untuk
Finito. Dan ketika Anda masukin Finito ini pertama kali Anda beli, Anda pasang, itu dia akan ada perintah untuk memasukkan frekuensi di sini ya. Nanti ada macam-macam nanti. Jadi nggak usah pencet-pencet menu, dia akan langsung keluar menu pertama itu untuk mencari frekuensi. Nanti setelah itu disimpan ya. Oke, bagaimana kualitas dari sebuah Finito ini? Maka saya akan menunjukkan di sebuah TV analog yang sudah saya pasang Finito ini. Mari kita lihat sama-sama. Finito yang sudah saya pasang di televisi analog ya. Jadi posisinya ini dari antena TV, ini posisi antena saya ada di lantai 3. Jadi tinggi ya, jadi tinggi di lantai 3. Jadi sangat-sangat terbuka sehingga gambarnya semua siaran televisi digital di Yogyakarta bisa saya terima sekitar 36 channel. Di sini nih saya karena di sini tidak ada HDMI maka kita pakai video audio out masuk ke TV di belakang situ. Dan di sini sudah nggak usah pakai kabel antena lagi karena ini dari sini langsung ya, dari set-top box-nya. Nah, inilah hasilnya. Kita bisa lihat gambarnya, semuanya bersih tanpa ada gangguan ya. Jadi di sini ada berapa channel kita lihat? 30. Oh, nggak bisa kelihatan di sini. Ini 36 ya, ada 36 channel. Yang jelas ada 36 channel untuk televisi yang saya dapat ya di digital di kota Yogyakarta. Nah, mungkin nanti juga bisa tambah lagi tergantung dari stasiun pemancarnya. Kalau pemancarnya banyak nanti akan banyak juga kita bisa terima ya. Dan kalau di Yogyakarta untuk yang analog juga masih mancar. Tapi nanti pelan-pelan mungkin juga akan off ya. Untuk itu teman-teman yang belum masang TV digital ataupun yang masih punya TV analog, jangan khawatir, dengan set-top box kita bisa menerima siaran TV digital. Seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan singkat kita mengenai siaran TV digital. Jadi buat Anda yang mau beralih ke siaran digital yang televisinya analog, nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah pusing-pusing. Katanya nanti ada yang harus registrasi, harus masukin ini, nggak perlu ya. Tidak perlu teman-teman, jadi Anda tidak perlu khawatir, cukup Anda beli set-top box-nya ini seperti yang ada di depan saya, ini Finito. Ketika Anda masukkan set-top box ini ke televisi Anda, maka dia otomatis menu pertama adalah pertanyaan untuk mencari siaran TV digital. Tinggal Anda pilih otomatis atau manual. Setelah Anda pilih otomatis, Anda oke aja karena di sini ada remote-nya, ada oke, ada apa semuanya di sini. Tidak ada masalah. Jadi sangat mudah sekali menggunakan set-top box Finito ini. Saya juga heran waktu saya beli, ternyata sangat mudah sekali. Tidak perlu masukin input ini itu nggak ada. Jadi jalankan saja televisinya, set-top box-nya ketika pertama kali Anda hidupkan. Jangan lupa ditancapin dulu antenanya. Ya, kalau dijalanin tanpa antena ya sama aja bohong ya, nanti nggak ada apa-apa ya. Oke. Jadi seperti itu. Beralih ke televisi digital itu tidak sulit sekarang ya, jadi sangat mudah, tinggal Anda semuanya mau apa enggak, seperti itu. Jadi ketika Anda mau, nah 150.000 juga bukan barang yang mahal juga, tapi cukup lah sedengan. Kalau dibilang murah juga, kalau kita nggak punya duit juga tetap jadi mahal ya, tapi paling tidak ini masih lebih murah daripada handphone yang Anda punya ya tentunya. Kalau Anda rata-rata kan penduduk Indonesia punya HP nih, tapi ini masih jauh lebih murah. Kalaupun Anda tidak bisa membeli saat ini, Anda bisa cicil, Anda nabung ya 150.000, mungkin nanti suatu saat ketika siaran itu sudah semuanya digital, barang ini akan menjadi lebih murah lagi tentunya. Oke, sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat bagi Anda semua yang selalu bertanya mengenai bagaimana caranya untuk menerima siaran TV digital? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau di kota Anda belum ada siaran TV digital, maka sama saja Anda mau cari kemanapun nggak ada sinyalnya.
Contoh waktu saya ke Bulukumba atau ke mana ya, Bira, Tanjung Bira, itu nggak ada siaran TV di situ. Sehingga meskipun saya pasang ini juga nggak dapat apa-apa. Yang ada siaran TV kabel di sana. Sehingga ini percuma, nggak bisa dipakai. Jadi pastikan dulu bahwa di lokasi Anda ada pemancar TV-nya. Otomatis karena mengikuti peraturan pemerintah, maka dia akan beralih ke siaran digital. Oke, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang ke Charlie itu yang dia seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.